Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu kembali di pembelajaran online bersama saya Pak Tikno. Ya, pada pagi hari ini kita kembali akan belajar tentang bilangan bulat. Materi ini adalah materi untuk siswa kelas 6. Kalau kemarin kita belajar tentang penjumlahan, operasi penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan, untuk pagi hari ini kita akan belajar operasi hitung pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Baik, anak-anakku, sebelum Pak Guru akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru perlu sampaikan bahwa setelah kita mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan, untuk selanjutnya kita akan belajar dengan cara yang lain mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan garis bilangan, tidak semua operasi hitung bilangan bulat itu kita kerjakan. Ya, jadi banyak hambatan atau banyak kendala yang dialami kalau kita menggunakan garis bilangan pada saat mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan. Terutama pada angka-angka yang besar, seperti angka di atas 10, bahkan di atas 20. Kalau kalian bisa membayangkan bagaimana operasi penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan jika ada angka umpamanya 30 ditambah 50. Berarti kita harus menggunakan garis bilangan yang cukup panjang. Ya, cukup mungkin itu tidak memungkinkan. Makanya ada cara yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal dengan angka-angka yang besar. Tetapi bagi kalian memang cara menggunakan garis bilangan itu harus kalian pelajari. Hal ini sebagai dasar untuk kalian nanti mengerjakan soal-soal bilangan bulat yang lain, utamanya soal operasi penjumlahan dan pengurangan. Nanti setelah penjumlahan dan pengurangan juga ada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Baik anak-anakku semua, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja operasi hitung pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam belajar kita diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik anak-anak, kemarin kalian sudah belajar operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Sekarang kita operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Oke, anak-anakku semua, tolong disimak baik-baik video dari saya agar kalian bisa paham. Jangan lupa sebelum mulai belajar siapkan buku tulisnya, siapkan pensil, pulpen dan penghapusnya. Kemudian kalau yang punya buku paket silakan siapkan buku paketnya. Kalau yang punya buku berpetak atau buku kotak silakan bisa menggunakan buku berpetak. Kemudian jangan lupa penggaris. Oke, kita mulai saja. Tolong anak-anakku semua perhatikan papan tulis. Oke. Operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Ya. Yang pertama, kita bilangan positif. Yang pertama positif dengan positif, ya. Berarti contoh 2 ditambah 3. Maaf, kok 2 ditambah 3 kan pengurangannya. 2 dikurangi 3. Jadi 2 dikurangi 3 itu positif dikurangi positif, ya. Ini bukan tanda negatif tapi pengurangan. 2 dikurangi 3. Oke.
Nah, kalau 2 dikurangi 3, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan, ini kita bisa rubah menjadi bentuk lain. 2 dikurangi 3 itu sama saja dengan 2 ditambah negatif 3. Ya, saya ulang lagi anak-anakku. 2 dikurangi 3 itu bisa kita rubah menjadi 2 ditambah negatif 3. Ya. Ini memudahkan kalian dalam mengerjakan operasi pengurangan pada garis bilangan. Karena 2 ditambah negatif 3 kemarin kalian sudah pelajari. Ya. Jadi ini hanya trik aja biar kalian mudah dalam mengerjakan operasi hitung pengurangan bilangan. Kalau sudah seperti ini langsung kita operasikan di sini. 2 ya, seperti kemarin kita tentukan titik di 0, kemudian kita cari angka 2, di atasnya kita kasih titik ya. Kalau positif berarti arahnya ke sana. 0. Pokoknya setiap dengan garis bilangan yang pertama adalah diawali di titik 0. Lanjut kita tarik garis. Seperti kemarin saya ingatkan untuk kalian gunakan penggaris biar rapi. Kita tulis, berarti ini mewakili bilangan. Ditambah negatif 3. Nah, negatif 3 kemana? Ke kiri. Berarti dari sini. Ini tentukan, bukan dari sini lagi. Karena ujung titiknya udah ada di sini. Maka untuk angka negatif 3 kita buat titiknya dari ujung sini. Lari ke sini karena negatif ya, arahnya ke sini. Kita cari bilangan 3. 1 2 3. Berarti ada di sini. Tarik garis ke sini. Seperti itu. Ini mewakili negatif 3. 2 ini negatif 3. Lalu mana hasilnya? Nah, kalau hasilnya itu kamu harus menarik garis dari titik 0 sampai ke ujung garis terakhir, berarti sampai sini. Lihat, ini garis ini, titik ini berada di angka berapa? Ternyata di sini tepat di angka negatif 1. Ya, makanya 2 dikurangi 3 sama dengan 2 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 1. Seperti itu. Oke, anak-anak semua paham ya? Sampai di sini paham? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Baik, berikutnya yang kedua. Ini udah positif dikurangi negatif. Berikutnya adalah kita buat positif 2 dikurangi negatif 3. Jadi positif dikurangi negatif. Ya. Bagaimana caranya? Tolong perhatikan. Ini kita hapus dulu. Kalau kalian ini bisa di screenshot ya. Jadi buat kalian belajar, silakan di screenshot. Kalau kalian mencatat tidak memungkinkan, boleh di screenshot. Baik, kita hapus. Ya, jadi soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 2 dikurangi. Baik, untuk soal yang kedua adalah positif dikurangi negatif. Ini juga ada cara lagi, cara untuk memudahkan. Jadi, kalau tanda kurang ketemu dengan negatif,
maka ini dilebur menjadi tanda tambah. Ya, perlu saya ulang lagi. Kalau tanda kurang ini ketemu dengan tanda negatif, maka tanda kurang dan tanda negatif dilebur menjadi tanda tambah atau tanda jumlah. Jadi angkanya berubah menjadi 2 ditambah 3. Ya, jadi berubah menjadi tanda tambah 2 ditambah 3. Jadi seperti itu. Ya, oke. Setelah kalian rubah seperti ini, baru kita lanjut. Ya, kita lanjut. Jadi langsung dibuat garis bilang. Ini yang kita gunakan. Titik 2 di mana? Sini titik 2. Langsung bikin garisnya 2. Nah, jangan lupa ini 2. Kemudian ditambah 3. Positif lagi ke sana. Teruskan dari sini 1, 2, 3. Teruskan dari sini sampai ke sini. Ya, sorry ini turun, saya titik di sini. Ini 3. Ya. Lalu hasilnya dari mana? Hasilnya berarti dari titik 0 seperti biasa. Dari titik 0 kalian buat sampai ujung garis terakhir, itu berarti di sini. Buat garisnya. Ini harus dari 0. Nah, ini di ujung. Ketemunya angka berapa? Angka positif 5 atau angka 5. Jadi dengan demikian 2 dikurangi negatif 3 atau sama dengan 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Oke, itu yang kedua. Sampai di sini paham? Ya. Silakan boleh di screenshot atau dicatat. Ingat-ingat ya, 2 ditambah 3, 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 2 ditambah 3 dan hasilnya adalah 5. Oke, baik. Selanjutnya kita yang ketiga. Yang ketiga, negatif 2 dikurangi 3. Jadi negatif dikurangi positif, negatif dikurangi positif. Ya. Hapus dulu. Oke. Yang ketiga adalah negatif 2 dikurangi 3. Ya. Ini juga ada cara lagi untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan. Negatif 2 dikurangi 3 maka sama saja dengan negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, jadi kita gunakan tanda tambah seperti itu. Negatif 2 dikurangi 3 kita rubah menjadi negatif 2 ditambah negatif 3. Ya, baik.
Oke, sekarang kita kerjakan. Kita tulis pertama negatif 2. Karena negatif 2, berarti ke kiri negatif. Kita tentukan titiknya di sini, 2-nya di sini. Kita buat tanda panah. Ini mewakili angka negatif 2. Oke. Selanjutnya negatif 3. Berarti dari sini hitung 3 ke sini. 1, 2, 3. Berarti di sini begitu. Sambung dari sini. Ini negatif 3. Berapa hasilnya? Hasilnya berarti kita tarik lagi dari titik 0 di sini sampai ujung garis ini terakhir di sini. Buat garis lagi. Kita lihat. Ternyata di sini adalah negatif 5. Ya. Jadi di sini negatif 5. Boleh ditulis di sini. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Atau negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Negatif 5. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tulis di kolom komentar lagi. Ya. Baik. Berikutnya yang keempat. Ini kita hapus lagi. Kita hapus lagi. Untuk yang keempat, berarti ini kan positif dengan positif sudah, positif dengan negatif sudah, negatif dengan positif sudah, berarti negatif 2 dikurangi negatif 3. Ya, negatif dikurangi negatif. Oke, negatif dikurangi negatif. Baik. Kita tulis saja di sini. Negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan. Nah, sama seperti yang nomor 2 dan yang nomor 3 tadi, di nomor 4 pun ini kita rubah. Ingat, waktu nomor 2 tadi yang ini. 2 dikurangi negatif 3. Apa yang dilakukan? Negatif 2 dikurangi negatif 3. Kurang, ketemu negatif. Jadi apa? Tanda kurang, ini ketemu negatif. Masih ingat jadi apa? Melebur menjadi tanda tambah. Ya, makanya berubah menjadi negatif 2 ditambah 3. Seperti itu. Negatif 2 ditambah 3. Langsung kita operasikan. Negatif 2 di sini. Buat garis. Kita tulis angkanya di sini negatif 2.
tambah 3. 3 itu kan positif. Ya enggak? 3 itu positif. Kalau seperti itu, berarti arahnya menjadi ke kanan sana. Dari sini 3. 1, 2, 3. Dari sini. Tarik. Oke. Ini mewakili 3. Lalu hasilnya seperti tadi, dari 0 kita tarik ke ujung titik terakhir, berarti ke sini. Kita lihat ke bawahnya, ternyata adalah 1. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 2 ditambah 3, hasilnya adalah, bentar, yang warna merahnya 1. Oke. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Jadi sekarang saya buat kesimpulan. Kita buat kesimpulan dulu ya. Saya hapus. Oke. Ini kamu harus catat, ini harus diingat-ingat. Yang pertama, kalau 2 dikurangi 3 itu sama. Ya. Oh maaf, sama dengan 2 ditambah negatif 3. 2 dikurangi 3 berubah menjadi 2 ditambah negatif 3. Ya, ini kita tanda panah aja. Dan yang kedua, 2 positif dikurangi negatif 3, kita rubah menjadi 2, ini melebur menjadi tanda kurang ketemu dengan negatif, melebur jadi tanda tambah 3. Kemudian yang ketiga, negatif 2 dikurang negatif 3 berubah menjadi negatif 2 ditambah negatif 3. Sama dengan nomor 1. Berikutnya, yang keempat, negatif 2 dikurang negatif 3 berubah menjadi negatif 2 ditambah 3. Ini sama, oh tidak ada yang sama. Berarti positif. Tapi ininya berubahnya sama dengan yang nomor 2. Jadi tanda tambah, ini tanda tambah. Ini sama seperti nomor 3, sama seperti nomor 1. Nah, ini boleh kamu buat kotak seperti ini. Oke. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan tentang ini, silakan ditulis di kolom komentar. Ini harus diingat-ingat ini ya, harus diingat-ingat. Jadi ini harus dicatat. Dibikin kotak seperti ini boleh, silakan. Oke, paham ya anak-anakku semua? Baik. Untuk selanjutnya, seperti biasa, saya akan membuatkan tugas untuk kalian. Tolong dikerjakan menggunakan garis bilangan di kertas lembar, nanti dikirim, difoto, dikirim. Kalau murid saya langsung ke saya, kalau kalian ya ke guru masing-masing. Buat tugasnya, ya di sini. Tugas. Nomor 1, positif dikurang positif, berarti 5 dikurang 2. Silakan.
dibuat garis bilangan ya, jangan langsung 5 dikali 2. Memang mudah, tapi sekarang tugasnya tuh harus dijawab dengan garis bilangan. Seperti contoh yang telah saya sampaikan tadi. 2 positif 4 dikurang negatif 6. Oke, yang ketiganya negatif dikurang positif, negatif 5 dikurang positif 7. 3. Nomor 4-nya kelihatan nggak? Nomor 4-nya negatif 3 dikurang negatif 4. Silakan. Negatif 3 dikurang negatif 4. Ini nggak kelihatan. Yang ketiga negatif 5 dikurang 7. Yang keempat negatif 4 dikurang negatif 3. Ya, soalnya ini 4. Yang ketiga negatif 5 dikurang negatif 7. Yang keempat negatif 4 dikurang negatif 3. Ya, jelas ya. Oke, ini tugasnya. Oke, anak-anakku semua sudah paham? Kalau ada yang belum paham, silakan kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan Pak Guru jelaskan. Oke? Jangan lupa tugasnya dikerjakan di dalam kertas lembar, dan walaupun tanpa garis bilangan kalian bisa mengerjakan, tetapi tugas ini harus kalian kerjakan menggunakan garis bilangan. Baik anak-anakku semua, saya rasa untuk pelajaran pagi hari ini cukup. Ya, tolong tugasnya dikerjakan. Kalau ada hal yang tidak jelas silakan ditanya. Oke, itu saja dari saya. Seperti biasa, sebelum akhir pembelajaran, saya sampaikan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Ikuti protokol dari pemerintah, karena jumlah pasien positif juga semakin bertambah. Jadi kalian ikutin aturan pemerintah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan di rumah saja. Oke, seperti biasa juga, saya mohon kepada anak-anakku semua untuk berpartisipasi di channel saya dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Semakin banyak subscriber, semakin semangat saya membuat video pembelajaran. Itu saja dari saya. Untuk berikutnya berkaitan dengan bilangan bulat, saya akan memberikan materi tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat, tapi tanpa garis bilangan. Itu dari saya. Terima kasih. Apabila kurang, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.